Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, selamat datang kembali di channel Copy Trader, di mana tempat mengadu strategi dengan menggunakan konsep ICT. Namun sebelum kita lanjutkan, disclaimer on bahwa channel ini adalah channel edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli terhadap instrumen di dalam pasar. Kita mulai dari SAUUSD. Kita kemarin ada entry di SAUUSD ya. Dengan acuan entry di sini ada CRT low ya. Kemudian di sini CRT high. Dan ketika pasar ya, ketika market mengambil CRT low dan di sini ada wick ya. Ada wick, ada reaksi di sini. Jadi kemarin kita coba entry di area ini dengan kita perkecil atau top down analisis dengan menggunakan M1 ya. Ini ketika news ya. Jadi di sini di CRT low dia sempat membuat liquidity grab. Ketika ngambil liquidity grab dia naik ya. Di sini dia membuat market structure shift. Kemudian dia turun lagi ambil area fair value gap. Jadi kita entry di area tersebut, di area fair value gap ya. Karena ini biasanya cara algoritma membuat manipulasi ya, kita bisa pantau DTF yang lebih kecil apalagi ketika news ya. Kemudian selanjutnya kita dengan target TP di sini ya, kemarin kita ambil targetnya adalah mitigation ya, mitigation di sini atau di sini ada order block ya. Kemudian kita coba cari lagi, awalnya kita tunggu dia men-sweep area based liquidity, namun ternyata dia tidak ambil based liquidity, tapi dia turun dulu baru naik lagi ya. Karena kita lihat di sini dia membuat market structure shift ya, atau ini membuat hack baru ya. Ini low-nya, kemudian nge-break hack di sini. Dia membuat hack baru, dan di sini adalah area yang perlu kita perhatikan. Dan di sini ini dia membuat inducement ya. Inducement dia naik ya. Naik sini harusnya dia turun ngambil area fair value gap di bawah. Di sini ada breaker block. Sebenarnya area adalah fair value gap sini, tapi biasanya kita ambil agak atasnya karena biasanya tidak diambil. Ya, kita ambil agak atas karena di sini ada mitigation block ya, atau breaker block. Jadi kita coba entry kemarin di area sini ya, dan ini masih running ya. Kemungkinan target kita adalah ambil dari liquidity ini ya. Jadi kita agak turunkan. Jadi kemungkinan nanti bisa jadi dia ambil area ini ya. Selanjutnya kita cari lagi nanti peluang ya. Ini adalah buy set liquidity ya, ini adalah sell set liquidity ya. Jadi dua area ini nanti kita bisa pertimbangkan untuk cari peluang buy di sini atau sell di sini, atau ketika dia turun lagi di area order block sini ya, kita cari konfirmasi entry untuk buy ya. Kemudian AUD/USD. Ya, kalau kita perhatikan di AUD/USD, di sini ada CRT high, ini CRT low, dan sekarang market sudah berada di area CRT low, tapi belum ada reaksi untuk membalikan arah ya. Kalau kita lihat kecil lagi, dia masih belum ada reaksi untuk membalikan arah. Kita lihat nanti ya, kalau ada konfirmasi entry kita akan entry, dan kita lihat di sini ada fair value gap, tapi sepertinya dia ambil area order block karena yang fresh ini adalah area order block
sementara area ini sudah pernah diambil, area fair value gap. Tapi meskipun ini bisa jadi dia naik lagi di area sini ya. Kalau kita perhatikan ini belum, kalau dia naik ini belum ada ya tanda-tanda naik dia. Ini belum ada ya, meskipun ini ada reaksi ya, tapi sepertinya kita akan menunggu di area tersebut ya. Dan biasanya area ini ada fair value gap ya, bisa jadi dia ini di respect ya, respect atau dia ambil dari swing ini ya, swing ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan area tersebut ya, bagaimana kita tahu konfirmasi bahwa dia akan mengalami baik. Kemudian di sini di area order block ini kita juga lihat nanti ketika dia turun lagi di area sini ya. Ini area yang relatif kuat karena di sini ada order block yang fresh ya. Sini fresh, di sini order blocknya fresh ya. Selanjutnya GPP JP ya. GPP JP ya, kita kemarin ada entry di sini ya. Bukan di di area sini ya. Ini kemarin kita tidak entry ya, karena dia tidak ada reject untuk kembali ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya dia turun nih, ambil CRT low daripada candle ini ya. Kemudian di sini nih ada konfirmasi, sebenarnya ada konfirmasi entry. Kalau kita perhatikan di TF yang lebih kecil ya. Jadi kita lihat di sini dia buat akumulasi. Ini CRT low ya. Ketika turun ya, ini ada area akumulasi. Biasanya market seperti itu, ada akumulasi, manipulasi dan distribusi ya. Sebenarnya kalau kita jeli ini di area sini udah bisa. Di area sini udah bisa. Namun berarti entry-nya di sini ya. Namun kita tidak lihat di area ini. Kalau kita lihat ini sebenarnya buat market structure biasanya saya akan tunggu lagi dia turun ya. Turun ngambil area. Ketika dia membuat market structure di sini, kita bisa tunggu di area rejectnya ya, di area sini biasanya bisa diambil setengah ya, di setengah di sini. Biasanya dia turunnya juga nggak terlalu jauh ya. Ketika dia membuat market structure ya, kita bisa entry di area sini. Kita bisa entry di area sini. Tapi biasanya ada yang langsung entry di sini ya. Tapi biasanya resikonya kalau entry di sini langsung di area sini, ini risknya lumayan ya, segini ya risknya. Kalau entry di sini kan risknya segini. Itu. Jadi kita coba kemarin entry di area sini ya, ternyata dia tidak ada rejection. Biasanya kalau udah distribusi nih paling tidak dia rejection dulu di area sini baru naik. Dan target TP di area sini ya. Awalnya kita di sini mau entry di sini, tapi kita close karena ini udah ada perubahan arah market. Selanjutnya OR-NZD. Weekly. Ya kalau kita lihat di weekly, sebenarnya dia men-sweep ini ya. Ini area sempat turun, kemudian kembali ke area CRT low di sini ya. Jadi ini karena dia kembali ke area ini, jadi bisa jadi dia naik. Oke, ya sebenarnya ini ya area. Ya di sini bisa kita entry sebenarnya ya. Dan ini dia membuat market structure break ya. Kita kemarin tunggu lagi di area sini ya, ternyata dia masih naik.
dan sekarang kondisi market berada di area ini, berada di area fair value gap ya. Tapi kalau kita lihat dari market, ini kemungkinan masih naik ya. Kalau di TF besar ini masih naik ya, paling tidak di ini ada order block sini ya, paling tidak dia ambil lagi, naik lagi, ambil order block. Kemarin kita sempat nunggu di arah sini, tapi ini belum ada konfirmasi sell ya. Kita hapus area ini, kita lihat. Oke, di sini kita ada analisa di awal kemarin. Kalau di sini ada ngambil area liquidity grab ya, kemudian naik membuat manipulasi. Kemudian di sini ada fair value gap, ada market structureship, maka kita expect akan cari sell di area sini ya. Namun ini belum ada konfirmasi sell ya. Namun kalau misalnya dia naik ya, kita akan tunggu di atasnya area sini. Dan kemarin kita turun, kalau misalnya turun kita tunggu di area ini fair value gap. Kemudian RUSD ya. Monthly ya. Kalau dari monthly sebenarnya dia ambil area ini Bset liquidity atau CRT hack ya, dan ini adalah CRT low. Jadi kita gambar dulu, ini CRT hack, ini CRT low ya. Jadi kemungkinan kalau turun ya bisa sampai area sini ya, kalau berdasarkan CRT hack di monthly ya, CRT low di sini. Begitu pula di weekly ya, weekly di sini ngambil area Bset liquidity ya, dia ngambil area Bset liquidity kemudian turun ya, mensweep ini kemudian turun, dan ini sekarang dia berada di area sini, namun ini belum ada tanda-tanda dia akan balik ya. Kalau dilihat di weekly ya, bahkan bisa jadi dia naik lagi, ngambil area ini fair value gap ya, ngambil area fair value gap ini kemudian turun sampai area CRT low di monthly tadi. Selanjutnya USD CAF. Oke, ini kemarin kita buat plan sebenarnya, buat plan di awal ya, karena kita perhatikan kalau kita lihat di monthly ya, monthly dia ngambil CRT low dan ini CRT high-nya, dia mensweep area CRT low, ini ada wick ya. Ini kalau berdasarkan monthly, jadi ini kemungkinan masih naik bisa jadi sampai area fair value gap ini ya. Ini awalnya sudah kita gambar, namun kita kemarin akan nunggu di area ini ya, kita akan tunggu di area ini karena ini juga trend line-nya sudah berubah arah ya, trendnya udah di break ya. Jadi kita expect kemarin nyari area di sini, namun ini tidak sempat turun ya, langsung naik ya. Kita lihat nanti kalau misalnya dia naik lagi ya, ini bisa jadikan sebagai HTF-nya, nanti kita cari sell di area tersebut. Kemudian NZD USD ya, kita lihat di monthly ya, sama ini monthly ambil CRT high kemudian turun. Itu pula weekly dia ngambil Bset liquidity kemudian turun, dan ini ada swing low ya, swing low ini kita bisa jadi acuan. Kalau dia turun area sini ngambil area ini, kemudian di sini ada market structureship, kita akan buy ya. Ini kondisinya masih kemungkinan turun. Kalau area atasnya ini bisa di area ini ya, kalau misalnya dia naik sampai ke area sini ya, ini kita bisa cari juga peluang sell.
karena kalau kita ukur ini sebenarnya berada di area OTE ya, ini area OTE. Namun kalau dia naik turun dulu ya, turun dulu mengambil sweep dari men-sweep ini, kita akan buy. Kemudian USDJP ya, USDJP jadi kalau tren besarnya ini kemungkinan masih naik, bisa sampai di area sini ya. Kalau kita perhatikan di weekly atau monthly dia ambil sell set liquidity, dan dia juga mengambil area CRT low di candle ini. Di sini dia membuat wick juga ya, membuat wick. Jadi ini kemungkinan juga masih naik paling tidak di area sini ya. Kalau kita lihat di daily ya, ini juga dia sudah mengebreak area ini ya. Kemarin saya tunggu di area sini ya, namun ini langsung naik ya. Naiknya di area breaker block sini. Ini 3 cent block ya. Tapi biasanya saya lebih senang nunggu di area sini, karena biasanya ini risknya kecil dan probabilitasnya lebih besar ya, ketimbang langsung ngambil area sini. Ya, di sini awalnya kita di sini nunggu ada area OTE. Ya, kita masih nunggu nanti di area sini. Saya lebih suka nunggu di area sini. Kemudian jadi ini kemungkinan masih naik ya, tapi apakah dia turun dulu sebelum naik atau langsung naik. Kemudian USD CAD. Oke, USD CAD weekly, monthly ya, sama monthly juga. Dia ngambil CRT low di area ini ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan di sini ada penghalang ya, ada order block. Ini perlu kita perhatikan juga nanti. Kita hapus dulu. Ya, kalau dilihat di weekly dia ngambil sell set liquidity kemudian naik. Ini area yang nanti kita lihat di area sini. Kemudian atas dia ada fair value gap. Ya. Jadi ini membuat market structure break. Oke, ini membuat market structure break. Ini membuat market structure break. Jadi sebelum naik dia ngambil area ini ya, CRT low. Dan kemarin kita tunggu di area sini ya, ternyata dia naik. Kalau misalnya dia naik, ini bisa jadi area yang kita perhatikan sebagai point of interestnya, atau di area naik lagi di sini. Atau naik di sini ya, ini sebagai point of interestnya. Ini sebagai base liquidity. Kemudian ini adalah ada fair value gap ya, fair value gap di daily atau weekly ya, tadi weekly ya. Ini kita perhatikan nanti apakah ada peluang sell di area sini atau di area ini base liquidity. Kemudian GBP USD ya, kalau kita lihat ini kemarin ini udah kita analisa ya, ini ada area fair value gap di weekly ya. Coba kita lihat di monthly ya. Ini kalau monthly ini order block ya, ini ada order block. Kalau pasnya di sini ada fair value gap ya, ini ada fair value gap. Jadi ketika ngambil area fair value gap di sini dia ada reaksi sell, sebenarnya bisa cari entry di area tersebut. Ya, kemarin kita ada ini nggak entry gitu ya, tapi saya sebenarnya udah batasin di area sini, dan ini area fair value gap. Ini turun kemudian naik lagi ngambil fair value gap. Ini sempat many technical MST. Kemudian saya tunggu lagi ya naik di area sini, namun dia nggak naik ya. Dan sekarang kemarin semalam ya, malam ketika left
Saya lihat di sini ada area yang lumayan menarik ya. Ini ada fair value gap ya. Ini kemarin sudah kita batasin. Ya. Di sini dia sempat mengambil liquidity grab. Oh, ini analisa awalnya ya, analisa awal. Ngambil liquidity grab. Kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ada breaker block ya. Jadi ketika dia membuat market structure shift, ini market structure shift, kemudian di sini ada breaker block. Jadi kita bisa coba entry di area sini. Targetnya di sini ya, target terendah, target pertama. Bahkan dia bisa naik lebih tinggi lagi. Selanjutnya Nasdaq ya. Kalau kita lihat di Nasdaq, ini analisa awal kita ya, kemungkinan dia akan ngambil area ini. Ya, ini ada mitigation block ya. Ya, kemarin kita coba garis di area sini. Ya, ini sempat direspect. Tapi ini marketnya sudah berubah. Ini kita garis kemarin ya di area sini. Ini adalah area kuat ya, ternyata ketika ngambil area sini dia naik ya. Dan selanjutnya kalau misalnya dia naik, ini adalah area yang akan kita lihat, akan kita pantau nanti. Ya, ini masih kemungkinan masih naik ya, karena dia ngambil area order block ini. Kemudian BTC USD, ini kita coba entry di area sini ya, namun ini belum diambil. Ini masih areanya lumayan bagus ya, karena dia membuat market structure break di sini. Ini area fair value gap dan target di area sini, dan di sini adalah area yang point of interestnya, dia ada swing low ya. Ini swing low, kita bisa lihat nanti ketika dia ambil swing low like ini, kita bisa cari konfirmasi buy atau turun lagi di area sini ya. Mungkin demikian analisa dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.